aja ke game kedua kita Epong. Di match pertama kita hari ini antara GPX Basreng versus EVOSLINK dengan 1-0 untuk EVOSLINK. Apakah ini akan menjadi match terakhir kita ataukah best of 3 series is real? Oke, yang dimana apakah tim GPX bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1 atau EVOSLINK bakal memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Ini di antara GPX melawan tim EVOSLINK. Tapi kita lihat dari kedua jungler mereka sudah langsung mengambil buff masing-masingnya. Tapi kali ini ternyata Cincau mencoba untuk memberikan beberapa damage ke arah dua musuh di depan mereka. Tapi tampaknya Cincau harus ya bermain lebih sabar karena mengetahui dia bagian top lane-nya ada dua hero. Tapi sementara Funi tadi mencoba untuk melakukan steal buff terhadap Lancelot masih bisa diamankan oleh seorang Karamel kayak itu Julia. Oke, kita lihat kali ini satu Little Wonder yang masih berhasil untuk diamankan oleh teman-teman dari EVOSLINK itu sendiri. Sementara kita juga Fundurundu. Aduh. Gue kalau nyebutin nickname ya Funi, kayak pengen ketawa mulu bawaannya atau kenapa? Fundurundu sama Cincaracau gitu. Oke, ini penontonnya ada 20.000. Yuk buruan dipencet tombol like-nya karena di 50.000 like Julia bakal Pargo ya kawan-kawan. Gak jelas lu Pong, enggak yang Enggak, Pargo tadi ya, udah Pong. deal. Enggak, Udah deal. 50.000 like, 50.000 like Julia Pargo ya kawan-kawan ya. Kapan lagi lihat cewek Pargo yang langsung di live. Oke, tapi sebelum kita masuk ke likes-nya, di mana kita lihat udah ada Lipi yang coba mengganggu purple buff milik seorang Sky. Di mana ini ada sedikit advantage yang dimiliki oleh teman-teman dan hilang lebih unggul di arah seorang Karamel. Tapi tanpa khawatir kita lihat juga teman-teman dari GPX Basreng masih cukup kuat untuk mengalau rotasi dari teman-teman EVOSLINK itu sendiri. Bahkan Fundurundu nggak berhenti untuk memberikan damage output yang cukup sakit. Tapi kita juga di Cincaracau, dia top lane masih cukup aman dan masih bisa untuk unggul. Oh hati-hati, Dead Sonata Rhapsody sudah mulai masuk ke arah seorang ini ya, Moy. Tapi kita juga Turtle sudah mulai up kali ini. Turtle pertama apa langsung bakal dieksekusi oleh seorang Sky. Kali ini dengan penjagaan yang cukup ketat. 4 player dari GPX Basreng sudah hadir. Pika coba memberikan sedikit informasi namun kayaknya nggak akan dikontes ya. Ada Black Dragon Form kali ini coba masuk ke arah seorang Pika. Dan Turtle berhasil di-secure oleh teman-teman dari GPX Basreng. But somehow di arah top lane Triman Ganking dijalankan kali ini dengan Cincaracau. Masuk ke arah belakang, Phantom Strike digunakan. Ada Meteor Shower juga dibuka. Tidak restring kali coba untuk zoning out tapi first blood berhasil didapatkan oleh seorang Karamel. Cukup bingung Karamel kali ini berhasil untuk disenjut ke arah belakang. Dan ini dia keunggulan pertama untuk EVOSLINK Epong. Waduh luar biasa banget kecepatan tangan yang milik seorang Karamel tadi. Panternya connect terhadap 3 minion dan juga 1 hero dan langsung berhasil finishing ke arah seorang Cincau. Tapi sangat disayangkan juga tadi Funi dengan feeder ice strike-nya nyaris saja mendapatkan seorang Karamel. Tapi ternyata Funi nggak memiliki mana dan dia harus meng-cancel ultimate-nya. Tapi kita lihat juga di area mid lane Ele hadir. Sang preman X-Billion kali ini mencoba untuk mengganggu-ganggu di area mid lane-nya. Tapi sementara juga kali ini coba untuk open mapping terlebih dahulu. Game kembali pasif sampai seorang Funi mencoba untuk membersihkan minion ataupun wave dari punya adiknya kali ini seorang Cincau. Langsung mencoba melakukan clear lane yaitu god lane-nya. Tapi tampaknya kali ini GPX coba melakukan ganking tapi ternyata earth-nya yang harus terpick off di tangan seorang Clinton. Di bottom lane juga ada seorang Ele. Ele pun juga harus tumbang di tangan tim EVOS. Kali ini benar-benar cukup dirugikan buat tim GPX. Mereka kehilangan 2 hero di area top lane dan juga bottom lane-nya Julia. Oke, tadi kita juga ada maximum charge yang beberapa kali hampir saja mengenai musuhnya tapi masih bisa pilihan milik teman-teman di GPX Basreng. But somehow kita dari Sky masih cukup red kali ini. Violet dalam masalah namun Karamel coba untuk zoning out ke arah belakang. Coba untuk Phantom Strike tapi ternyata masih miss dan tidak berhasil mendapatkan siapapun dari GPX Basreng. Upaya defensif akan coba dilakukan oleh seorang Moy. But di bawah kita lihat Ele ini sedang melakukan duel antara Ele dan juga Pika. Kita juga di arah batas. Kita ada Sky. Cukup low banget. Karamel coba masuk Phantom Strike digunakan tapi Karamel berhasil mendapatkan 1 player federasi dibuka dan masih berhasil untuk mundur karena belakang dari seorang Moy. Tapi hati-hati di sini 3 player dari GPX Basreng masih cukup ingin lebih komit ke arah 1 turret di arah atas. Meteor Shower coba dibuka, coba dimandiin dulu dari seorang Earl. Udah menerima cukup banyak damage output tapi Cincaracau masih cukup fokus hadap turret Epong. Ya Lipi pun berhasil melakukan clearance dengan cukup cepat di area top lane. Tapi lagi dan lagi Karamel membuktikan permainan dengan Lancelot-nya tadi nyaris saja berhasil mendapatkan seorang Granger dari seorang Sky. Tapi Sky still survive dan Sky masih berhasil mundur. Tapi kita lihat juga sudah ada Turtle yang sudah muncul. Tapi belum ada inisiasi juga ke arah Turtle. Sementara Pica dan juga Ele
masih adu mekanik. Falling Storm dikeluarkan tapi ternyata LA cukup sekarang tapi tampaknya Picha cukup berani. Oh mencoba no. memberikan open war dilakukan. Feeder Ice Strike sudah ada Funi. Mencoba untuk dihajar tapi Funi mencoba untuk kabur kali ini. Tapi sementara apakah Turtle bakal free ke arah menurut tim EVOS Link nampaknya Sky E. Apakah mencoba untuk melakukan skill Turtle tapi seorang Picha mencoba melakukan blok terhadap Turtle tapi Turtle didapat tim EVOS sementara Esmeralda ataupun Picha harus di pick off juga di tangan seorang LA Julia. Aduh, padahal tadi LA-nya udah low banget, tapi dari Pika ya terlalu polos untuk berjalan ke area bus. Sebenarnya niatnya dia buat zoning out sih, cuman nggak disangka-sangka di luar ekspektasi ternyata di sana ada 2 player dari GPX Basreng yang akhirnya berhasil take down. Meteor Shower kali ini coba untuk memukul mundur seorang LA dan sekedar clearing wave aja. Tapi tadi dari Karamel juga berhasil mengamankan Turtle dan kita juga dari segi network. Oke, kita dari segi networknya di mana teman-teman dari EVOS Links cukup unggul sekitar 1000 gold. Gak masalah, masih bisa banget buat dikejar sama teman-teman dari GPX Basreng. But ini adalah awal yang baik buat teman-teman dari EVOS Links. Dan kita lihat juga ini di atas kenapa ya sepi-sepi baik gitu kan. Dari clean-nya dikasih free banget, ini bakalan jadi bahaya nantinya buat teman-teman dari GPX Basreng. Tapi kita juga udah ada satu upaya inisiasi dari River. Karamel sing masuk ke arah belakang tapi masih berhasil untuk escape ke arah belakang dari seorang Earl. Coba untuk membackup dan ada Meteor Shower dibuka kali ini Fundurundul. Kurang satu peringkat yang cukup baik dari Fundurundul. Earl udah cukup low banget, masih berhasil untuk melakukan upaya penyelamatan diri. Teman-teman dari EVOS Link matingin lebih. Karamel sing masuk ke arah belakang tapi ternyata masih berhasil untuk mundur, tidak bisa pick off siapapun. LA Breakdagger From datang ke arah belakang. Incaran selanjutnya adalah Lippy, masih berhasil untuk mundur. Ternyata masih ingin memberikan perlawanan nih Epong. Iya, tampaknya top lane turret diamankan teman-teman dari tim EVOS Link. Buat teman-teman semua jangan pencet tombol like-nya karena ada Rhapsody itu juga Dead Sonata yang dikeluarkan dari seorang Sky. Tapi sangat disayangkan, Dead Sonatanya hanya connect satu peluru saja kepada orang Karamel. Masih bisa bertahan tapi GPX mau turret mid tapi gak bisa, terlalu sakit damage diberikan. Phantom Execute dikeluarkan seorang Karamel. Turn Rush juga dikeluarkan. Mencoba untuk mundur dari seorang Karamel dan berhasil melakukan clear lane terhadap mid lane turretnya. Tapi kita lihat juga kali ini Karamel gamenya kembali fasih. Mereka masih saling jungling saja. Dan buat teman-teman semua jangan lupa dukung Indonesia di M3 dengan cara login ke website dengan QR ini. Bisa langsung kalian scan aja. Lalu pilih wilayah dan vote Indonesia. Buktikan merah putih nomor 1. Oke, tapi kita juga di back to the game yang kali ini yang dimana tentunya apakah Turtle ketiga bakal diamankan kali ini. Oh, nice. Kita lihat juga ada bonus diamond ya. Jangan lupa setiap kita live streaming kalau kalian top up di upoint.id beli 56 diamond kalian bisa dapetin bonus 12 diamond. Tapi Epong kita udah ada Turtle yang coba untuk dicolek-colek. Nice banget masuk ke arah belakang, coba mengincar seorang Violet. Udah cukup low dari Violet, masih ada satu flick out yang cukup baik. Cukup terjepit kali ini di arah belakang, masih ada backup. Meteor Shower coba dibuka kali ini, udah cukup low. Dan seorang Earl, Feeder Ice Strike dibuka, berhasil mendapatkan seorang Moy. Kali ini Karamel hadir dari arah belakang. Phantom Ice Strike masuk, seng. Berhasil untuk mendapatkan seorang LA. Karamel mundur sedikit, tapi Lippy masih cukup banyak HP yang tersisa. Masih bisa untuk maju, tapi ternyata outer turret dari mid lane milik EVOS Link berhasil didapatkan oleh teman-teman GPX Basreng. Wow, what a nice move. Langsung ke next targetnya, yaitu adalah Turtle. Oke, tapi nampaknya Turtle apakah bakal diamankan oleh teman-teman dari tim GPX kali ini yang dimana Karamel. Meteor Shower dikeluarkan juga dari seorang Lippy kali ini. Tapi tentunya nampaknya Turtle bakal coba di cancel lebih dahulu. Bottom lane turret bakal langsung diamankan oleh seorang Violet juga. Tapi kali ini nampaknya cukup diunggulkan buat teman-teman dari tim EVOS Link dari segi turret dan juga gold yang mereka miliki. Sementara apakah lagi dan lagi Turtle yang bakal diamankan untuk tim EVOS Link. Cukup free banget, gak ada gangguan untuk mengambil Turtle tersebut. Tapi kali ini kalau kalian lihat juga di area midnya teman-teman dari tim EVOS mencoba untuk memberikan beberapa tekanan. LA juga mulai datang ke sana. Tapi di area top lane sudah seorang Cincau yang menggunakan kiminya kali ini mencoba melakukan clearance. Sudah ada seorang Picha juga yang bersiap untuk menghajar. LA kali ini masuk menggunakan Black Dragon Formnya. Nampaknya LA terlalu kuat. LA nih bos, bukan sembarangan LA yang berhasil menumbangkan seorang Violet di sana, Julia. Oke, kita lihat dari sini GPX Basreng mulai sedikit demi sedikit menyusul teman-teman dari EVOS Links. Dimana dari segi gold teman-teman EVOS Links unggul sekitar 2000, namun kali ini GPX Basreng sedikit demi sedikit sudah mulai mendapatkan beberapa
objektif yang akhirnya akan menambah pundi-pundi gold yang mereka miliki. Namun hati-hati kita lihat Pika kali ini Falling Star Moon masuk Phantom Strike. Sing kah dari seorang Karamel. Ele udah cukup low banget. Sing yang masih miss. Kali ini seorang Ele berhasil di take down oleh 2 player dari EVOS Lynx. But somehow di arah bottom lane kita lihat 3 player dari GPX Basra yang mencoba melakukan upaya split push di mana akhirnya mereka berhasil mendapatkan inner turret di arah bottom lane milik EVOS Lynx. Tapi dibalas tuntas juga oleh teman-teman dari EVOS Lynx yang mana 1 kill yaitu Ele dan juga inner turret di arah top lane. Berhasil mereka dapatkan tentunya, tapi tim EVOS Lynx belum berhasil menembuskan turret mid yang dimiliki dari teman-teman dari tim GPX. Kali ini sudah ada setup yang dilakukan oleh seorang Karamel dan juga Picha. Kali ini menunggu di sebuah bus, menunggu ada ikan yang lewat. Tapi nampaknya teman-teman dari tim GPX kali ini feeder ice strike dikeluarkan seorang Funi. Phantom Strike dikeluarkan seorang Funi. Funi pun terpick off itu saja. Granger, Sky E cukup low. Black Dragon Form dikeluarkan juga dari seorang Ele. Maju ke depan karena seorang Rafaela. Tapi ternyata Picha mendapatkan seorang Sky E. Tapi hati-hati R harus pulang. R kali ini cukup sekarat karena ditinggalkan oleh teman-temannya. Tapi di sisi lain dari seorang Jimmy yaitu seorang Cincau mendapatkan turret juga di area top lane-nya Julia. Oke, Cincaracau mencari peluang yang cukup baik di mana dia tahu teman-temannya lagi ketinggalan di team fight dan dia mencoba untuk mencari satu turret objektif yang cukup baik. Tapi hati-hati, hati-hati juga dari seorang Lipi. Terkena cukup banyak damage output, namun ternyata EVOS Lynx bergerak ke arah Lord. Dan ini bakalan langsung aja di kontes, tapi ada feeder strike yang tadi berhasil digagalkan ternyata oleh teman-teman dari EVOS Lynx dan Turtle berhasil di-secure kali ini oleh teman-teman dari EVOS Lynx. Waduh, 2 kali Turtle diambil oleh teman-teman. Lord ya? Ya, Lord. Maaf kalau lupa ya. Ya, Jadi benar-benar cepet banget ya, teman-teman dari tim EVOS bermain pengen cepet banget buat nge-end game ya. Dimana tadi mereka di game yang pertama berhasil mendapatkan kemenangan hanya dengan 12 menit, tapi kali ini ternyata di menit ke-11 teman-teman dari tim EVOS sudah mengamankan Lord yang pertamanya. Tapi tentunya apakah masih bisa di defense dengan teman-teman dari tim GPX untuk Lord yang pertama kali ini, di mana kali ini lagi dan lagi Funi sudah langsung mengamankan feeder ice strike sudah dikeluarkan juga. Ternyata ada Ele yang lagi terbang bersama naganya, tapi nampaknya ke arah seorang Karamel. Tapi Meteor Shower juga dikeluarkan ke seorang Lord kali ini, di mana Sky E cukup sekarang. Sky E terpick off, ini bencana untuk tim GPX harus mundur, harus melakukan defense di dalam turret karena sudah kehilangan seorang jungler mereka itu karena Sky E. Tapi nampaknya ada seorang Ele dan juga Funi mencoba melakukan clear lane terlebih dahulu di area top lane, dan juga Lordnya juga masih berhasil ditahan. Tapi sementara Karamel masih mau lebih karena seorang Elite, dan ternyata Karamel juga memilih untuk melakukan defense kembali kali tentunya Julia. Oke, satu wave masuk lagi di arah inner turret di arah mid lane. Udah ada Meteor Shower juga coba zoning out dari seorang Lipi. Ini Sky E sangat dibutuhkan, tapi ada satu wave lagi yang masuk di arah top lane milik teman-teman dari GPX Basra. Kita lihat tadi dari Thorn Rose dan juga Phantom Strike. Teman-teman dari seorang Karamel ini benar-benar menyulitkan GPX Basra, tapi hati-hati Karamel. Thorn Rose coba buka feeder strike kali ini. Ele Black Dagger Form juga masuk ke arah belakang. Ele udah cukup low banget, nice move. Ele berhasil ter-breakdown di sana dari seorang Kaye, mendapatkan another point kill, but Kimi juga mendapatkan satu player dari EVOS Lynx. Sementara itu dari Lipi ternyata coba untuk mencuri purple buff, dan yes berhasil didapatkan. Kali ini dari Lipi coba untuk mundur terlebih dahulu. Nah, buat teman-teman semuanya nih, like-nya masih 6.000, yang nonton 30.000. Yo teman-teman semuanya buruan di like dulu kawan-kawannya. Kita tembusin 50.000 like, karena di 50.000 like Julia Pargoy kawan-kawan. Ya nah, aduh, ini gamenya kembali pasif setelah banyak peperangan yang terjadi. Nampaknya kembali seimbang, tapi kali ini GPX mencoba mengambilkan keadaan. Ada seorang Karamel mencoba untuk maju ke arah seorang Funi, tapi ternyata Karamelnya terlalu bernafsu karena seorang Funi harus di pick off oleh seorang Sky dengan Rhapsody-nya. Tapi kali ini tentunya teman-teman dari tim EVOS sudah mulai ditertekan. GPX perlahan tapi pasti mencoba untuk membalikan keadaan. Oke, mulai di-open langsung feeder ice strike-nya. Apakah ada naga yang bakal coba dikeluarkan langsung juga oleh seorang Elite, tapi Meteor Shower dari seorang Lipi cukup cepat untuk melakukan clear wave minionnya. Wow, menarik sekali, di mana kali ini dari masing-masing tim sama-sama tersisa inhibitor turret aja. Dan ini menjadi nilai plus untuk masing-masing tim, di mana mereka sama-sama mempunyai peluang yang rata gitu, di mana mereka bisa melakukan farming untuk controlling mapnya bisa sama-sama dipegang sama GPX ataupun EVOS Lynx. Kali ini di mana satu tim yang melakukan
kesalahan sedikit aja, satu move yang salah ini bakalan menjadi game changing. Dan maka dari itu dari masing-masing tim harus mematenkan terlebih dahulu nih mereka mau strategi kayak gimana, split push kah, trapping kah, atau mereka mau melakukan inisiasi langsung tabrak gaming. Nah ini masih harus dipikirkan matang-matang oleh masing-masing tim. Tapi kalau gue lihat tadi dari Ele menggunakan Black Dagger formnya itu cukup baik. Hati-hati Karamel, Phantom Strike, Thorn Rose digunakan. Tapi ada Red Strike yang berhasil juga mendapatkan satu player di mana dari area belakang. Pika coba falling Tarmon, ada satu peringkat yang cukup baik. Karamel, Phantom Strike yang masih gagal ternyata. Berhasil dong Pika dalam masaya. Dan kita lihat juga dua player dari EVO Slings berhasil hilang dari line of down. Tersisa 3 player aja. Itu ada Karamel, Lipi dan juga ada Violet. Lord yang sudah di-change kali ini hadir di line of down dan akan segera menjadi makanan untuk teman-teman dari GPX Basreng. Apakah bakal dikontes? Terlalu berbahaya menurut gue kalau misalnya EVO Slings mau kontes. Tapi kalau buat ngecek aja nggak masalah. Ya, Lipi ini udah mulai menyadari, oh Lordnya ternyata lagi mau dieksekusi. Violet coba memberikan sedikit pressure. Udah ada Meteor Shower dibuka kali ini karena seorang Lipi, tapi Earl tidak akan tinggal diam. Lord gue rasa bakalan secara mudah harusnya dengan adanya kontes, tapi Karamel mencoba untuk masuk. Fiddlestek udah keluar kali ini. Coba untuk Thorn Rose masih berhasil selamat dengan Phantom Strike dari seorang Karamel ke arah belakang. But Lord berhasil di-secure. Black Dagger form ke arah belakang, namun ternyata tidak ada objek yang bisa dia dapatkan. Dan akhirnya teman-teman dari GPX Basreng coba reset lagi nih. Wow, luar biasa banget. GPX mulai membalikkan keadaan. Game kali ini ternyata EVOS juga. Menurut gue masih bisa saja melakukan defense jika Lipinya cukup baik dijaga di bagian belakang. Tapi tentunya apakah teman-teman dari GPX mampu memberikan perlawanan yang cukup kuat dengan adanya Lord yang mereka panggil kali ini? Apakah teman-teman dari tim EVOS masih kuat dengan pertahanannya? Tapi kita lihat juga Lord berarah dari area bottom lane. Dan buat teman-teman semuanya lagi nonton, ini ada promo dari upoint.id. Bisa langsung kalian cek sekarang juga mendapatkan bonus diamond setiap top up 56 DM. Bisa langsung kunjungi websitenya di upoint.id/promo. Bisa langsung kan dapatkan diamond-diamond gratis dari upoint.id. Asal bayarnya pakai pulsa XL, Axis atau Triple. Nah, jadi biar bisa dapetin bonusnya. Yuk buruan 56 diamonds, bonus 12 diamond. So kalian bakal dapetin 68 diamond. Nah kita balik lagi nih ke game ya. Dimana kali ini GPX Basreng sedang unggul dari teman-teman EVO Slings. Sudah ada Lord juga. Ini Fiddlestek dibuka lagi. Ini sih Parsianya harus di shutdown dulu. Oke udah langsung ditabrak. Kali ini Ele Black Dagger form ke arah belakang. Masih cukup hit. Tapi kita juga di area depan. Udah cukup low banget. Di area belakang Karamel. Coba Thorn Rose dan Phantom Strike yang berhasil mendapatkan 1 kill. Tapi cukup terjepit. Dan cara Karamel bisa sat-sat ke arah belakang. Ada Lipi juga. Immortal yang pecah. Thorn Rose berhasil mendapatkan double kill atas seorang Ele. Kali ini Karamel masih bisa selamat. Tapi kita lihat Pika cukup berbahaya juga. Udah low HP-nya tapi masih ingin lebih. Dan kali ini EVO Slings berhasil melakukan upaya defensif yang cukup baik. Dan bahkan Karamel berhasil secure 2 kill. 2 poin kill. Padahal tadi Karamel tertekan banget. Immortalnya pecah. Dia melakukan perlawanan balik dan dapat 2 kill. Luar biasa banget dari seorang Karamel. Melakukan defense cukup baik, begitu juga dengan seorang Lipi yang benar-benar gak kesentuh sama sekali. Dengan Meteor Shower, nice banget permainan dilakukan teman dari tim EVO Slings ketika melakukan defense di bagian bottom lane. I mean, wow, di area jungle kali ada Meteor Shower yang terlalu sakit dengan seorang Funi cukup sekarang. Skye cukup low, tapi ternyata ada seorang R mencoba untuk menjadi tameng buat teman-temannya. Bakalan cincau, kali ini ada Karamel, Phantom Strike ke depan. Langsung seorang Parsia, dapatkan box pekan pecah. Karamel langsung mundur ke belakang, cukup cantik, tapi cincau cukup sekarang. Cincau pun harus tumbang. Ini bencana buat tim GPX, harus mundur. Kehilangan seorang Fundi dan juga cincau kali ini tentunya, Julia. Ini yang menarik Epong, dimana lu lihat nggak tadi? Dari Parsianya atau dari seorang Fundurundul coba buka feeder air strike, tapi dari Karamel langsung komit Phantom Strike, Thorn Rose ke arah belakang yang akhirnya berhasil men-take down seorang Parsia, atau bisa kita bilang salah satu hero yang cukup berimpact besar di GPX Basreng kali ini. Dan ini winning conditionnya akan seperti itu kalau misalnya dari EVO Slings ini sadar betapa pentingnya adanya seorang Parsia. Kalau misalnya mereka mau menutup game ini, caranya mereka take down Parsianya duluan. Oke, tapi kali ini tentunya game kembali defense dari kedua tim mulai menunggu Lord hadir dalam waktu 50 detik. Tapi apakah kita lihat top lane Ele menginginkan seorang Karamel. Ele dihujani Meteor Shower. Ele masih punya Black Dragon Form.
menuju ke arah seorang Karamel. Hati-hati Oh, Karamel, no. bakal coba dikejar. Apakah bakal dia open one kali Terus, ini yang dimana nice, dari seorang Phantom Strike. Lipi masih still survive. Dan dimana Karamel juga masih berhasil mundur tentunya. Dan kembali pasif lagi setelah tadi nyaris saja Karamel terpick off oleh seorang Ele. Balik lagi, Lancelot adalah salah satu hero yang mempunyai escape tools yang cukup banyak ya dari segi skillnya. Dia punya Thorn Rose juga, dia punya Phantom Strike yang bisa ia maksimalkan untuk upaya escape gitu. Tapi kita lihat juga udah ada satu inisiasi di mana Fundurundul membuka feeder airstrike, info yang cukup baik. Ini Lord 6 detik lagi akan hadir. Fundurundul nggak punya feeder airstrike, bisa dimanfaatkan harusnya sama teman-teman EVOS Lynx bahwa dari Fundurundulnya nggak ada feeder airstrike. Tapi ya kali ini juga cukup berbahaya karena dari seorang Pika sedang melakukan satu upaya split push di area bottom lane. Hati-hati, Violet menerima cukup banyak damage dengan Lipi. Oh, dan Sonatanya connect ternyata karena seorang Lipi udah ada Meteor Shower yang dibuka. Kehilangan satu player dari EVOS Lynx ini cukup berbahaya. Tapi Kiminya terdistraksi oleh satu wave yang udah didorong sama seorang Pika. Pika berhasil mendorong wave minion di area bottom lane, tapi walaupun GPX berhasil mengungguli dari segi player, tapi nampaknya mereka nggak ingin melakukan lebih. Tapi Lipi cukup sekarat terkena feeder ice strike dari seorang Funi. Tapi nampaknya teman-teman dari tim GPX apakah berani langsung coba nekat mencoba untuk mencolek-colek Lord, sementara Pica mencoba untuk melakukan split push di area bottom lane. Lancelotnya ya itu seorang Karamel mencoba untuk ditahan, tapi nampaknya apakah bakal coba untuk dimaju begitu saja. Seorang Ele berada di paling depan mencoba memberikan beberapa tekanan. Karamel ting Lord sampai dapat, dan ternyata Lord tidak pernah seorang dari Sky GPX mengamankan Lordnya Karamel. Luar biasa banget dengan Lancelot, tapi sangat disayangkan belum berhasil mendapatkan Lord. Apakah teman-teman dari tim GPX mampu memenangkan match kali ini atau EVOS Lynx masih berhasil untuk menahan dapat serangan dari tim GPX? Oke, ya Mulai ampun. masuk Tadi lagi ada nih, Phantom Execution aduh. yang masih belum connect ternyata ya. Dan ternyata Lordnya berhasil diamankan. Dan bahkan kali ini EVOS Lynx udah tinggal tersisa 2 ini better turret aja. Feeder airstrike langsung dibuka, bagus banget dari seorang Fundurundul coba untuk men-zoning out. Tapi masih ada upaya defensif yang cukup baik dari EVOS Lynx kali ini. Winning condition lagi dipegang sama GPX Basreng karena mereka punya Lord. Dan juga dari EVOS Lynx sudah nggak ada satu inhibitor turret di ada bottom lane. Ini bakal jadi PR yang cukup berat nih buat teman-teman dari EVOS Lynx. Dan GPX kali ini bakalan langsung aja melakukan upaya 3 lane push di mana mid, bottom dan top lane yang udah mulai didorong. Oke, feeder airstrike dibuka, ada seorang Fundurundul, ada Phantom Execution juga coba digunakan, Black Dagger Form. Kali ini ada seorang Ele coba untuk zoning out ke arah belakang, tapi harus mundur terlebih dahulu. Ada juga Meteor Shower dan seorang Livi kali ini hanya sekedar untuk clearing wave aja. Mid lane-nya berhasil didapatkan, tapi Lord kali ini sudah hadir di base milik teman-teman EVOS Lynx. Ada Kimi, ada Desonata, Rhapsody juga menyusul, tapi Ele udah cukup full banget. Ada Pika yang masih cukup tangguh, feeder airstrike yang berhasil dibuka kali ini. Langsung ada satu Thorn Rose, Phantom Execution, dan juga masuk ke belakang. Berhasil mendapatkan satu player yaitu Cinca Racau. Masih belum bisa di-end, tapi ini dia teman-teman dari EVOS Lynx. Coba untuk masuk ke arah belakang, Immortal dari seorang Skye pecah. Berhasil ter-shutdown oleh seorang Violet. Dan kali ini tersisa 3 player aja dari GPX Basreng. Terlalu greedy menurut gue teman-teman dari GPX Basreng. Lagi masih mau lebih ke Karamel, maju lagi masih punya Pancer. Thorn Rose yang masih punya. Karamel mau coba membalas dendam ke arah seorang Ele, tapi Ele masih punya Dragon. Kali ini mencoba untuk terbang, meninggal seorang Karamel. Karamel cukup mengerikan di game kali ini. Pancer dan juga Phantom Execution. Apakah 2-0 untuk tim EVOS, dimanapun nih masih punya Winter Tukean, masih still survive, yang dimana Tukean nampaknya wave ini yang nggak ada. Dan tentunya apakah tim GPX masih mampu menahan, tapi nampaknya dia top lane. Ada minion dari tim GPX yang mulai maju ke depan. Apakah tim EVOS tak sadar? Lancelot atau Karamel kembali mundur kali ini, tapi seorang Ele mencoba untuk bertahan di bagian base-nya. Apakah feeder ice strike langsung mengarah seorang buah minion, tapi nampaknya masih bisa di defense. Tapi seorang Pica cukup sekarat, dan di mana Winda Earth kali ini bakal hilang. Maximum cast dan seorang Kimi menghilangkan Esmeraldanya, Julia. Oh, terlalu greedy juga kali ini dari EVOS Lynx, yang mana tadi mereka terlalu memaksakan ketika Karamelnya udah pulang, tapi mereka masih coba untuk maksain. Mungkin beda cerita kalau tadi ketika Parshanya coba untuk defense menggunakan feeder airstrike, kalau misalnya ada satu player yang coba masuk ke Parsha mungkin akan bisa. Tapi tadi juga dari Parshanya dibiarkan untuk membuka feeder airstrike dengan cukup leluasa. Jadinya minionnya juga dengan cukup cepat di-clearing oleh seorang Parsha itu sendiri. Tapi hati-hati, tadi ada Phantom Execution juga yang coba masuk ya berkali-kali. Phantom Execution, Thorn Rose dari seorang Karamel itu tuh benar-benar membuat GPX Basreng ketar-ketir ketakutan. Apalagi mengingat dengan adanya dua
2 hero squishy atau 3 bahkan ya dari Fundurundul, Earl dan juga Fundurundul, Sky dan juga Cincaracau yang menjadi makanan cukup empuk untuk seorang Karamel itu sendiri. But kita lihat dari turret milik teman-teman EVOS Lynx itu udah hilang semua. Udah benar-benar terbuka lebar kalau teman-teman GPX Basreng mau coba masuk untuk menutup gamenya. Tapi gak masalah menurut gue teman-teman dari EVOS Lynx juga masih ada kemungkinan untuk bisa membalikan keadaan. GPX Basreng kali ini lagi tungguin Lord selanjutnya. Nah ini kalau misalnya yang dapat Lord menurut gue ini bakal bisa tutup gamenya harusnya Lord. Karena Lordnya udah semakin kuat lagi kan. Nah dan buat teman-teman semua lagi nonton, ini kita udah 47k penonton. Yo di like dulu kita tembusin 50.000 like hari ini. Yo buruan di like. Weh yang lagi nonton gue ingetin lagi like. Like dulu kawan-kawannya, kita buktikan komunitas MLBB Indonesia ini solid kawan-kawan. Buruan Lord. Dipencet dulu tombolnya. Nampaknya kali ini juga sudah mulai ada Lord yang juga udah hadir di Land of Dawn. Apakah teman-teman dari tim GPX bakal coba mengamankan Lordnya? Tapi kali ini kalau lu lihat di sana sudah ada teman-teman dari seorang Funi yang mengeluarkan feeder ice strike-nya, terpancing keluar. Tapi sangat disayangkan banget dia harus menunggu cooldown yang cukup lama untuk feeder ice strike-nya. Tapi kita lihat juga di sisi lain tentunya dari seorang Karamel mencoba untuk mengamankan buff-nya dulu. Dan sementara EVOS Lynx kali ini berhasil mendapat seorang Earl dalam bahaya, bakal dibantu di BPT langsung Valistar pun dikeluarkan juga dari seorang Picha. Tapi tampaknya ada seorang Fundul memberikan beberapa damage. Kaye dengan Granger ya, Ele pun datang mencoba membedakan keadaan. Tapi apakah slot Karamel tentang centing ke sana ke belakang. Karamel cukup sekarat, tapi di sisi lain Picha still survive. Sementara ada seorang Moy mencoba mundur ke belakang. R masih mau lebih. Kimi, GPX Basreng berhasil memukul mundur teman-teman dari tim EVOS Lynx. Dan nampaknya Lord nampaknya bakal free ke arah teman-teman dari tim GPX kali ini. Kita lihat juga Sky dan kawan-kawan bakal coba untuk mengamankan Lordnya kah, tapi ternyata ada Lancelot. Apakah free Lord Israel? Tapi tampaknya Karamel datang. Apakah bakal terjadi adu retri? Feeder ice strike. Oke, sampai dapatkan Lordnya. Ini dia Lord didapatkan oleh seorang Cincau. Cincau masih mau lebih, tapi Karamel mencoba untuk berlari ke arah seorang Funi. Sementara Ele pun terpick off dan mau gak mau teman-teman dari tim GPX harus mundur. Kehilangan 2 hero dan juga 2 playernya kali ini, Julia. Oke, tapi Immortal udah banyak yang pecah dan udah ada wave yang langsung aja masuk ke arah base milik teman-teman dari EVOS Lynx. Begitu juga Lord kali ini 2 player dari GPX Basreng berhasil ditukar dengan 1 player EVOS Lynx. Tapi secara wave-nya kita lihat aduh udah gede banget, bahkan dari Lord sudah hampir sampai. Udah langsung aja digunakan Meteor Shower. EVOS Lynx ini cukup kesulitan dengan adanya banyak wave yang cukup besar dan juga Lord kali ini. Tapi kalau kita lihat dari Karamel tadi coba untuk masuk menggunakan Phantom Execution dan juga Thorn Rose ke arah seorang Fundurundul. Namun Fundurundul masih berhasil untuk selamat. Kita tahu Fundurundul masih ada flicker dan juga ada Wings by Wings. Tapi kalau gue lihat tadi Immortal dari Karamel udah kepake 2 kali ya. Apakah kali ini lagi cooldown dan ini adalah momen buat teman-teman GPX Basreng kalau pengen nge-shutdown seorang Karamel itu sendiri ya. Jadi GPX Basreng ini ada momen untuk memberikan keadaan yaitu dengan Immortal dari seorang Karamel yang udah gak ada atau lagi cooldown. Aduh ini bener-bener gamenya jadi game yang cukup panjang banget. Udah memasuki late game, memasuki menit ke-30 juga. Dari setiap tim tentunya mulai kembali regroup, mulai kembali setup. Sementara Picha udah mendapatkan Immortal kali ini terkait seperti lu bilang. Karamel dia nggak punya Immortalnya masih cooldown, dia ganti dengan Brute Force terlebih dahulu. Dan lu lihat nih dari setiap player yang udah full item itemnya udah full semua sih, harusnya ini udah mulai ganti-ganti item. Dan kita masuk ke menit 27, hampir ke 28 menit ini sih teman-teman EVOS Lynx itu harus memanage minion mereka dulu. Karena kalau mereka mau team fight ntar kayak tadi, tapi hati-hati Cincaracau di sana udah cukup low banget. Dari Karamel ternyata berhasil masuk ke Cincaracau, Phantom Execution. Dan kita juga udah ada shutdown yang berhasil didapatkan oleh seorang Sky atas seorang Karamel. Kali ini kita lihat Ele coba untuk zoning out ke arah backline musuh, namun masih cukup free dari seorang Sky. Masih bisa untuk disengage dulu teman-teman dari GPX. Begitu pula dengan EVOS, 1 tukar 1, tapi yang mana teman-teman GPX Basreng mendapatkan keuntungan lebih, di mana Karamelnya udah nggak ada. Yang ditukar itu Cincaracau sama Karamel, dan itu
jadi satu advantage buat teman-teman GPX Basreng. Karena yang nyusahin dari tadi itu adalah Karamelnya. Feeder Strike dibuka kali ini, udah dibales sama Meteor Shower, dipukul mundur oleh seorang Lipi. Gak boleh maju ke arah depan. Teman-teman dari GPX Basreng dan ada seorang Lipi, tapi Earl masih cukup tanky ternyata di arah depan. Untuk mencoba menzoni teman-teman dari EVOS Lynx. Masih bisa reset dulu satu sama lain karena mereka sama-sama 4 versus 4. Udah ada wave berdatangan dari teman-teman GPX Basreng kali ini, tapi masih ada Violet dan juga Lipi yang gue rasa masih cukup kuat untuk melakukan upaya defensif. Feeder Strike-nya udah dibuka nih, kali ini udah mulai gak ada. Dibalaskan dengan Meteor Shower ke arah satu player dari GPX Basreng. Namun Pika udah cukup tanky di arah depan. Begitu pula dengan Fundurundul, damage-nya udah gak ketahan lagi ternyata dari Fundurundul menggunakan Wings by Wings ke arah belakang. Pika masih cukup tanky mengawasi teman-teman dari GPX Basreng. Ada backup damage kah? Enggak, ternyata hanya dipukul mundur aja ternyata Epong. Iya, nampaknya kembali di reset game ya kali ini. Karamel dan juga Cincau sudah kembali ke line of down kali tentunya. Dan nampaknya Earl mencoba untuk membuka vision buat teman-temannya. Feeder Ice Strike juga dikeluarkan di seorang Funi ke arah seorang Pika. Tapi masih bersih mundur. Tapi kalau lihat di game kali ini, Lipinya selama 30 menit sama sekali belum terpick off. 5-0-9, benar-benar posisi yang didapatkan dari Lipi dari tadi cukup aman banget. Susah banget buat nge-pick off dari seorang Lipinya. Yes, tapi kali ini lu lihat tentu ya, GPX perlahan-lahan mencoba untuk menaikkan minion terlebih dahulu sebelum mereka melakukan inisiasi terhadap Lord yang bakal muncul dalam beberapa detik lagi tentu ya Julia. Iya, ini sih mereka dari EVOS Lynx sih harus melaksanakan upaya push terhadap minionnya. Kenapa? Karena mereka dari tadi nggak bisa team fight. Ketika mereka team fight, itu minion dari GPX Basreng itu udah jalan dan dikhawatirkan bisa masuk langsung ke base mereka dan bahkan bisa terjadi backdoor ya. Kalau kita nggak sadar. Dan udah ada Lord kali ini, Lord kesekian kalinya yang bakalan coba tuh di kontes. Feeder Strike dibuka masih cukup read. Digunakan Wings by Wings tapi Karamel sudah mulai menghantui dari arah belakang. Begitupun dengan Ele masuk ke arah backline musuh di sana. Udah mulai menjadi bulan-bulanan warga. Ada Lipi juga dan Meteor Shower ya. Kali ini Karamel masih go free. Ele ada juga Thorn Rose tapi udah pecah immortal dari seorang Ele. Kali ini apakah menjadi next target. Kayaknya free banget. Gak ada yang coba untuk masuk arah sekali. Sakit dari seorang Cincara Chow, tapi kita ada Petal Magic Cushion dan juga Thorn Rose. Tapi sekarang kini berhasil mendapatkan Karamel kali ini. 2 player, tapi kita juga dari Lipi berhasil membahaskan kematian Karamel. Sementara Pika juga berhasil terpick off di sana. Ada Meteor Shower yang dibutuhkan oleh seorang Lipi lagi dan lagi. Mencoba untuk mundur teman-teman dari EVOS Lynx. Tapi dari Cincara Chow udah cukup menerima banyak damage yang sangat sakit. Fundurundu masih ingin lebih lihat langsung memotong jalan masuk ke area pertahanan dari EVOS Lynx itu sendiri. Tapi bakal coba untuk melakukan setup di area hutan. Hati-hati terlalu depan. Violet udah mulai sakit. Kali ini ada Meteor Shower juga yang membantu. Feeder Strike dibuka. Immortal sudah pecah dari seorang Violet. Mencoba untuk mundur. Kali ini sama-sama udah low semuanya. Tapi mereka harus sedikit bersabar lagi. Karena Pika 40 detik lagi dan Karamel masih 30 detik lagi. Ini nggak bagus buat dimajuin. Bakal sama-sama reset. Lordnya kayaknya bakalan didiamin dulu nih Epong harusnya. Oke, harusnya bisa saja buat Lord dilakukan oleh seorang Cincau terlebih dahulu ya untuk teman-teman dari tim GPX. Tapi dengan catatan jika teman-teman dari tim GPX mampu bertahan dari serangan yang dimiliki EVOS yang masih adanya Violet dan juga Lipi. Perlu dicatat dia memiliki damage yang lumayan sakit dari seorang Lipi dan juga seorang Violet memberikan beberapa damage yang lumayan sakit juga. Tapi kali ternyata seorang Skye mencoba memberikan perlawanan lagi dan lagi terhadap seorang Moya ataupun Tale harus terpecah dan Immortal bakal pecah. Nampaknya Cincau mendapat seorang Rafaela dan kali ini apakah GPX bisa mengamankan Lord yang keempat Julia? 70 detik tanpa adanya Moy. Moy. Dan ini akan menjadi satu keuntungan buat teman-teman dari GPX Basreng kalau mereka mau ambil Lord. Lihat wave-nya udah jalan semua dan DZZ 32 menit dengan Lord yang kesekian kalinya. Hati-hati. Shutdown berhasil didapatkan. Feeder Strike yang cukup baik dengan posisi trapping yang sangat mantap. Dari Fundurundu. Karamel coba masuk dan Lord masih berhasil secure ternyata oleh teman-teman dari GPX Basreng. Begitu pula dari Karamel harus hilang. Ada Thorn yang masih miss tapi kita dari Violet juga berhasil menjadi bulan-bulanan masa. Dan Pika tersisa seorang diri. Upaya defensif yang cukup sulit gua rasa dan GPX Basreng bisa kita confirm bahwa ini dia kemenangan untuk GPX Basreng. 1-1.